Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Didin Komarudin, pada kuliah Alat Penangkapan Ikan pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas mengenai pukat tarik, atau sering kita kenal ya dengan istilah seine net. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa pukat tarik, yaitu payang, pukat pantai, dogol atau cantrang ya, dan cantrak, kemudian lampara. Sebelum kita melanjutkan, mari kita simak dulu video berikut ini. Kita lihat berikut ini adalah video pengoperasian pukat pantai yang mana kapal melingkari area yang akan menjadi daerah penangkapan dari pukat pantai tersebut. Kemudian setelah jaring tersebut melingkar, kedua tali ris dari sayap satu dan sayap yang kedua ini ditarik secara bersamaan oleh nelayan. Ini ada tali ris yang sisi satu, dan tadi ada tali ris sisi yang kedua. Nah, ini sisi satu, ini sisi yang kedua. Ini dilakukan penarikan hingga nanti seluruh bagian pukat pantai ini terangkat. Ini ya, salah satu ciri dari pukat pantai ini yang membedakan dari pukat tarik lainnya adalah sayapnya. Ya. Sayapnya relatif sangat panjang. Terus dilakukan penarikan hingga bagian kantong. Ya, ini adalah bagian kantongnya. Ya, ini adalah hasil kantong. Baik. Tadi sudah kita menyaksikan bersama bagaimana salah satu pukat tarik ya dioperasikan. Tadi kebetulan yang saya sajikan adalah pukat pantai ya. Nah, selanjutnya pukat tarik ini didefinisikan apa? Ya, pukat tarik merupakan alat penangkapan ikan dari bahan jaring yang terbentuk ya atau berbentuk kantong dengan konstruksi wrap, kemudian ada sayap yang panjang ya. Kemudian dioperasikan dengan cara melingkari sasaran tangkap dan menyaring kolom perairan. Ya, ini untuk payang, kemudian untuk lampara ya, itu menyaring permukaan hingga kolom. Nah, untuk yang tadi pantai tentu
melingkarinya adalah atau menyaring air di sekitar pantai. Nah, berdasarkan SNI 2008, pukat tarik adalah kelompok alat penangkapan ikan berkantong atau memiliki kot N tanpa alat pembuka mulut jaring. Ya, pembuka mulut jaring ini seperti yang kita ketahui di pembahasan sebelumnya adalah otterboard ya. Nah, pengoperasian dengan cara melingkari gerombolan ikan ya dan menariknya ke kapal yang sedang berhenti atau berlabuh ya atau ke darat atau pantai ya. Penarikan melalui kedua bagian sayap dan tali selambarnya. Nah, jadi ini yang membedakan prinsip dari pukat hela dan pukat tarik, yang mana kapal untuk pukat tarik ini posisinya diam ya, lego jangkar ya, sehingga alat tangkap yang ditarik ke arah kapal. Ya, sekali lagi saya ulangi, untuk yang pukat hela, kapal dia bergerak menarik alat tangkapnya dengan kecepatan tertentu. Ya, ini prinsip yang membedakannya. Ini komponennya terdiri dari tali selambar. Ya, ini bagiannya. Ini adalah contohnya payang ya. Nah, kemudian ini ada tali ris atas. Kemudian ada pelampung ya. Nah, ini ya untuk payang ada yang pelampungnya seperti ini ya, dipasang ada tali ris atas, kemudian tali pelampung, ada pelampung. Tapi ada juga yang seperti ini menggunakan bambu contohnya ya untuk materialnya. Nah, kemudian selanjutnya ada tali ris bawah ya. Nah, ini tali ris bawah, kemudian ada pemberat. Nah, ini contoh pengikatannya ya. Nah, untuk tali pemberat ini beda-beda juga untuk bahannya. Ada yang menggunakan timah, batu ya. Bahkan dulu ada yang menggunakan kuningan. Ya. Nah, selanjutnya ini bagian sayap ya, panjang. Tadi ya cirinya untuk pukat tarik ini memiliki sayap yang panjang. Fungsinya ya tentu untuk mengurung ikan. Ya, karena dia kan kapalnya tidak bergerak ya. Jadi alat tangkapnya melingkari gerombolan ikan, sehingga setelah dilingkari ya harapannya ikan tidak bisa lolos ya. Semakin panjang sayap, tentu nanti area yang dilingkarinya akan semakin luas ya. Nah, peluang ikan yang tertangkapnya pun akan semakin tinggi. Itu mengapa bagian sayapnya untuk pukat tarik ini biasanya ukurannya panjang. Kemudian badan dan juga kantong ya. Nah, untuk kantong ini ada yang berbentuk kerucut ya, seperti yang terlihat di gambar. Tapi contoh untuk kelampara, dia kantongnya itu melebar ya. Jadi tidak tampak seperti kerucut seperti ini. Ya, nanti kita akan bahas pada alat tangkap lampara di bagian akhir perkuliahan ini. Baik, ini badan, ini kantong ya. Ini saya rasa mirip dengan pukat hela untuk bagian sayap badan kantong seperti itu. Kita lanjut. Nah, untuk bahannya ya, ini tali temali, kebanyakannya tali selambar, tali ris atas, tali ris bawah, ini terbuat dari polietilen ya, atau PE. Nah, kemudian ini ada pemberatnya dari timah. Tadi saya bilang juga ada yang dari batu ya. Kemudian ada yang dari kuningan bahkan ya. Nah, untuk pelampung ini ada yang dari bambu. Ya, ini contoh payang di Pelabuhan Ratu, pelampungnya menggunakan bambu. Ada juga yang pelampungnya memang menggunakan PVC misalnya. Ya, jadi tergantung di daerah masing-masing. Nah, untuk badan jaring ini kebanyakan ya untuk pukat tarik ini adalah berbahan PA, poliamid. Ya. Mungkin ya kenapa bahan PA ini dipilih, karena kan dia melingkari gerombolan ikan yang berenang kan. Nah, agar dinding jaringnya cepat terbentuk ya, cepat turun, nah, digunakan material PA, yang mana PA ini memiliki massa jenis yang lebih tinggi dari air, sehingga dia memiliki karakteristik tentu tenggelam ya. Nah, sehingga dia akan mudah untuk turun ya, sehingga terbentuk dinding yang melingkari gerombolan ikan dengan cepat. Baik, selanjutnya syarat DPI dan teknis pukat tarik itu seperti apa? Ya, pertama, dioperasikan di kolom dan lapisan permukaan laut atau di dasar perairan berpasir dan berlumpur. Ya, ini contohnya untuk dogol ya. Ya, dia di dasar perairan. Nah, tentu karakteristik dasarnya itu berpasir dan berlumpur. Ya, kemudian
Kedalaman perairan tergantung pada jenis pukat tarik yang dipakai, ya. Jadi memang untuk apakah dia di posisinya di permukaan persis itu memang jarang ya. Jadi memang di permukaan dan kolom, tapi kedalamannya tergantung dari jenis alat tangkapnya, ya. Jenis alat tangkapnya. Tapi memang untuk pelampung biasanya dia persis berada di permukaan ya, sehingga ikan akan kesulitan untuk meloloskan diri ke arah kanan kiri dari jaringnya. Kemudian dioperasikan dengan cara ditarik ke kapal ya, atau pantai menggunakan tenaga manusia. Ya, ini kebanyakan di kita masih padat karya ya untuk proses pengoperasiannya. Jadi untuk payang ini krunya ini bisa sampai 10 orang ya untuk penarik jaring dan seterusnya. Nah, ini mungkin ya kita bisa berinovasi juga ke depannya untuk alat tariknya kita gunakan line holder dan seterusnya. Ya. Nah, untuk saat ini di Indonesia seperti tadi di video awal dilihat ya, untuk pukat pantai ditarik oleh tenaga manusia. Ya. Nah, saya pernah melihat tuh untuk di negara lain yang mengoperasikan pukat pantai cukup hanya 1 orang saja. Nah, ditariknya oleh apa? Ya oleh mesin ya, oleh mesin line hauler. Nah, dia buat dari mesin mobil pada saat itu ya. Jadi diikatkan kepada roda seperti roda ya. Nah, itu berputar menarik si talinya ya. Jadi efisien dalam hal penggunaan tenaga manusia. Kemudian parameter utama pukat tarik ya. Jadi hal-hal apa saja yang menentukan keberhasilan ya dari pengoperasian alat tangkap pukat tarik ini. Pertama, bukaan mulut jaring. Ya, jadi semakin sempurna bukaan mulut jaringnya ya sesuai dengan yang direncanakan, maka tingkat keberhasilan dari pengoperasian pukat tarik ini pun akan tinggi. Kemudian ukuran alat tangkap atau proporsionalitas konstruksi alat tangkap dan ketepatan penggunaan bahan. Ya, jadi ini memang kaitannya dengan efisiensi ya. Jadi penggunaan misalkan pemberatnya dia harus cepat tenggelam ya agar ikan mudah cepat terkurung, tapi jangan terlalu berat juga, jangan sampai nanti pelampungnya tertarik ke bawah dan seterusnya. Jadi ini perhitungannya harus tepat ya, ketepatan penggunaan bahan dan proporsional dari konstruksi alat tangkapnya. Mari kita bahas satu persatu ya. Pertama kita akan membahas payang ya. Nah, berdasarkan SNI 2005 ini payang itu ada 2 ya. Secara baku ya. Jadi setiap daerah tentu berbeda-beda, tapi secara baku ini ada 2 ya. Yang pertama payang berbadan jaring panjang ya. Jadi nah ini kan tadi ini bagian sayap ya, ke atas ke sini sayap. Kemudian dari ujung sayap ini badan, kemudian sisanya adalah kantong. Nah, ini yang pertama badannya ini panjang, ya. Merupakan alat penangkap ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dan terdiri dari 2 bagian sayap, ya. Bagian medan jaring bawah atau bosom, kemudian bagian badan serta bagian kantong jaring. Nah, bagian bosom ini adalah ini maksudnya nih. Jadi kan kalau pukat tarik ya, contohnya payang ini ya, dia memiliki panjang taliris atas ini lebih panjang daripada taliris bawah. Ya, sehingga pada bagian taliris atas ini lebih ke belakang ya, untuk taliris bawah ini lebih ke depan. Ya, jadi fungsinya adalah kelebihan ini dinamakan bosom ya. Jadi tidak lurus dengan bagian titik taliris atasnya. Nah, ini bagian di sini ini adalah bagian bosom yang bagian bawah. Nah, ini kenapa bagian bawahnya lebih menjorok ke depan ya? Fungsinya agar ikan-ikan yang nanti terkurung ini kesulitan untuk meloloskan diri ke arah bawah. Ya, sehingga dia akan masuk ke dalam jaring. Nah, ini ya perbedaan salah satunya dengan kemarin pukat hela ya, troll. Kebanyakan untuk troll itu bagian bawahnya yang justru lebih panjang, jadi lebih ke dalam. Sehingga udang-udang nanti yang melompat ya akan tertahan oleh bagian bibir atas sehingga masuk ke dalam kantong. Yaitu perbedaannya ya, jangan sampai keliru. Nah, selanjutnya yang kedua payang berbadan jaring pendek. Jadi ini bagian badannya ini lebih pendek ya. Ukurannya pendek. Nah, ini merupakan alat penangkap ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dan terdiri dari 2 bagian sayap, bagian medan jaring bawah ya, bosom. Ini bagian badan serta bagian kantong jaring ya. Nah, ini contoh desainnya.
ya. Nah, ini yang area yang saya lingkari ini, maaf, yang saya tunjuk ini, ya. Ini adalah bagian bawahnya ya, tambahannya. Nah, ini dia ukurannya dia lebih menjorok ke depan dibandingkan yang bagian atas ini tidak ada. Jadi ini langsung mulut. Ya. Ini contohnya bisa dilihat saja ya, mempelajari nanti lebih jelas kita membahas desain di mata kuliah teknologi alat penangkapan ikan. Ya, ini bagian-bagiannya. Nah, ini ya, tadi ini adalah bagian badan, ya. Nah, bagian badan ini lebih panjang dibandingkan yang, nah ini kan bagian badannya pendek, ya. Jadi ini yang payang berbadan jaring panjang, nah ini yang berbadan jaring pendek, dan ini desain umum ya berdasarkan SNI 2005. Nah, untuk payang ini tentu sasaran utamanya adalah ikan-ikan pelagis, ya, yang schooling atau yang bergerombol. Ya, sehingga payang ini biasa disebut juga pelagic denizens, ya, atau boat sails, karena menggunakan perahu ya ketika pengoperasiannya. Nah, ini saya tekankan kembali untuk tali rilis bawah ini lebih pendek dibandingkan tali rilis atas, sehingga mulut bawah lebih menonjol dibandingkan mulut atas. Ya, ini mulut atas seharusnya ya. Jadi mulut bawah lebih menonjol dibandingkan mulut atas. Ya. Jadi ini lebih maju ke depan, yang bagian atas ke belakang. Sekali lagi fungsinya untuk menghambat ya pergerakan ikan yang hendak meluruskan diri ke bawah, ya, sehingga tertahan dan masuk ke badan hingga ke kantong. Nah, untuk payang ini ada juga yang dioperasikan malam hari menggunakan alat bantu penangkapan ya, berupa cahaya seperti ini. Nanti setelah terkumpul ditarik ya, setelah ikan terkumpul ditarik, dilingkari kemudian ditarik payangnya ya. Ini hasil tangkapannya ya, ada ikan layang, ikan selar, ikan kembung, tembang, teri, kemudian ada petek ya. Jadi ikan-ikan pelagis ya yang berbuaya ya, ini yang berschooling, ini menjadikan target hasil tangkapan dari payang. Selanjutnya dogol ya, dogol atau cantrang ya, dogol dan cantrang ya, karena sebetulnya penamaan dogol ini terkait dengan target penangkapannya ya, yaitu udang dogol, sehingga jaringnya dinamakan dogol. Nah, konstruksinya sebetulnya mirip-mirip dengan cantrang ya, tapi sekali lagi pembahasannya adalah ini untuk cantrang yang dengan desain yang awal ya, yang sebelum dimodifikasi menggunakan troll seperti troll otterboard ya, belum dipasang otterboard, kemudian ditarik ke arah kapal ya, tidak kapalnya bergerak. Nah, sekarang kan sekali lagi kenapa cantrang ini dilarang, karena memang dari sisi konstruksi dan metode pengoperasian cantrang ini sudah mirip dengan troll ya, sehingga dilarang. Nah, apa pengertiannya berdasarkan SNI 2005? Pukat tarik atau dogol ini adalah alat penangkap ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dan terdiri dari dua bagian sayap jaring, bagian badan dan bagian kantong jaring. Ya, nah ini contoh gambarnya ya. Nah, ini memang tidak ada outerboard ya, dia langsung ditarik saja begitu. Kemudian pukat tarik cantrang adalah alat menangkap ikan berkantong tanpa alat pembuka mulut. Nah, ini ya seharusnya tanpa alat pembuka mulut ya, atau outerboard, dengan tali selambar pengoperasian di dasar perairan dengan cara melingkari gerombolan ikan ya, atau ikan yang ada di dasar. Kemudian penarikan dan pengangkatan pukat hauling dari atas kapal. Kapalnya ditambat ini ya. Jadi sekali lagi seharusnya seperti itu pengoperasiannya. Kapalnya diam, jaringnya setelah dilingkari ditarik ke arah kapal. Ini desain dogol ya. Bagian-bagiannya bisa dibaca ya. Ini berdasarkan SNI tadi. SNI berapa? 2005 ya untuk dogol. Kemudian ini yang cantrang berdasarkan SNI 2006. Ya, jadi silahkan dibaca bagian-bagiannya per piece ya. Jadi memang nanti gambarnya seperti ini ya. Biasanya mulai dari sayap hingga ke kantong ini, ukuran mata jaringnya akan mengecil karena nanti kalau yang di sini fungsinya untuk dinding ya, yang di belakang ya, yang kantong ini untuk tentu
ikan agar tidak lolos ya, sehingga ukuran mata jarinya kecil. Lebih kecil daripada yang sayap. Nah, itu contohnya ya. Nah, jadi memang silahkan dibaca saja dahulu, ini adalah bagian-bagiannya. Sekarang mengenal dahulu desainnya seperti ini. Ya, ini untuk dogol atau cantrang ini memang biasanya untuk ikan demersal ya, sehingga biasanya dikenal juga demersal Dennisstein ya. Nah, ini ilustrasi pengoperasiannya ya. Oh ya, ini ya, taliris bawah dan taliris atasnya ini biasanya sama. Ya, berbeda dengan tadi payang ya. Taliris bawahnya lebih pendek dibandingkan taliris atas, untuk yang ini sama. Atau ada juga yang seperti troll memang. Walau karena dioperasikan di dasar ya, untuk taliris atasnya dia lebih pendek daripada taliris bawah. Ya, sehingga udang-udang tadi ya, dogol, dia ketika melompat akibat terkejut tidak lolos tapi tertahan oleh bibir mulut bagian atas. Ini hasil tangkapannya, udang dogol, udang windu, udang kerosok, ikan-ikan dasar ya, biji nangka, pari, gurita, kerang-kerang, gulama, dan sebagainya. Ya, jadi memang dia dioperasikan di dasar. Selanjutnya ini pukat pantai ya. Sasaran ikannya adalah ikan-ikan tentu di sekitar pantai. Ini sering dikenal dengan nama beach sign. Ya, tadi sudah dilihat di videonya. Nah, ini pengoperasiannya ya, ilustrasinya. Jadi satu dipancang dahulu seperti ini, kemudian nanti kapal berputar ya, nah, membentuk setengah lingkaran ya, atau dia memanjang seperti elips seperti ini, kemudian ditarik dari kedua bagian tali selambarnya ya. Nah, ini seperti ini contohnya ya, kanan kiri ditarik ya, dan biasanya bersamaan ya, karena nanti kalau tidak bersamaan nanti performa alat tangkapnya ini tidak akan sempurna terbuka seperti ini. Nah, ini contoh gambar desainnya ya. Pada taliris atas dan taliris bawah ini ukurannya sama. Ya. Ini bagian badan ya. Kemudian ini bagian mulut tadi ya. Kemudian ini bagian sayap. Kemudian ini bagian mulut di depan, kemudian ini bagian badan, dan ini bagian kantong. Nah, dapat dilihat untuk badan sayapnya bisa mencapai 21 meter. Kemudian untuk bagian badannya 18 meter, dan untuk kantongnya 2 meter. Jadi memang sayapnya ini relatif panjang ya. Baik, kita lanjut. Hasil tangkapannya tentu ikan-ikan yang ada di pantai. Bulu ayam, cendro, manyung, gerot-gerot, pepetek, bloso, bahkan teri. Ya, ini menjadi salah satu hasil tangkapannya. Tadi banyak sekali kan jenis-jenisnya. Kemudian lampara ya. Nah, ini lampara tadi di awal saya bilang dia tidak berbentuk kerucut ya untuk kantongnya. Ya. Jadi sejarahnya lampara ini kenapa kantongnya berbentuk lebih tumpul seperti ini? Jadi dahulu untuk lampara ini awalnya digunakan untuk menangkap ikan umpan ya. Umpan untuk alat tangkap UHT ya, di Sulawesi ya banyak UHT, dan ini banyak dioperasikan ya hingga Indonesia bagian timur. Nah, untuk umpannya dulu ditangkapnya oleh lampara ini. Semakin luas area bagian kantong ini ya. Nah, ini ya, jika dilihat yang hitam ini adalah bagian kantong sebetulnya. Nah, ini ikan-ikan tadi umpan tadi diharapkan ini memiliki tingkat hidup yang tinggi. Ya, jadi memang kan untuk umpan UHT ikannya harus hidup kan. Nah, sehingga bagian kantongnya dibuat tumpul seperti ini. Jika mengerucut kan nanti akan terfokus di salah satu titik. Nah, ikan yang tertangkap ini akan lebih mudah untuk mati. Nah, itu ya. Jadi ini sekitar tahun 50-an jika tidak salah, alat tangkap ini sudah mulai dikenal ya untuk menangkap umpan, awalnya seperti itu. Ya, bahkan karena tidak terlihat bagian kantongnya, ini bisa dibilang pukat kantong tak berkantong ya. Tapi sebetulnya ada kantongnya seperti ini, hanya melebar saja. Ini hasil tangkapannya ya, ikan teri, ya, ikan layang, ikan kembung ya, ikan kembung lelaki dan kembung perempuan ya. Nah, ini ya, tadi target utamanya awalnya itu adalah ikan teri. Nah, setelah itu berkembang menjadi bukan hanya teri, untuk ikan-ikan pelagis.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Sekali lagi untuk perkuliahan ini merupakan ajang untuk pemantik saja sebetulnya ya. Jadi teman-teman setelah perkuliahan selesai silahkan cari lebih dalam kembali ya. Karena sekali lagi dosen saat ini bukan sebagai sumber ilmu ya, tapi lebih ke moderator ya. Jadi teman-teman silahkan melakukan pengayaan lebih lagi ya, silahkan menggali lagi terkait materi-materi yang membahas setiap dosen ya. Semoga ada manfaatnya. Salam sehat semuanya. Saya tutup kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.